Halo, perkenalkan nama saya Christina Magdalena Aweplipus dengan NPM 204060621. Di sini saya akan membahas materi tentang perubahan sosial dan pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas perubahan sosial dan pendidikan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perubahan sosial dan apa itu pendidikan. Jadi, perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan sosial selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi perbedaan dengan perubahan sosial lainnya adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural atau struktur masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Jadi, menurut Sela Sumarjan mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antara kelompok dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Samuel Koning mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Itu perubahan sosial. Nah, terus kita masuk dalam pendidikan. Dalam pengertian yang luas, pendidikan memainkan peran yang sangat besar dan penting untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara kita hidup dan bertindak. Menurut Morin, tahun 2005, pendidikan merupakan kekuatan masa depan karena menjadi alat perubahan yang ampuh di masa depan kita. Seperti itu pengertian pendidikan secara luas dan pengertian pendidikan menurut Morin. Baik, dampak perkembangan teknologi baru terhadap proses belajar dari The Next Generation, Taylor 2002, di antara lain adalah yang pertama, interaktif. Budaya interaktif membutuhkan proses belajar mengajar yang berbeda, karena pembelajaran tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif. Pembelajaran dapat dengan leluasa berinteraksi dengan sesama pelajar maupun pakar, baik secara langsung maupun menggunakan perangkat internet. Yang kedua, partisipasi. Dalam proses interaksi tersebut, si pembelajar merupakan partisipan, bukan hanya objek yang hanya menerima segala sesuatu tanpa kritik. Yang ketiga, diskursus. Dalam proses interaktif tersebut, si pembelajar secara aktif menggandakan diskursus mengenai segala sesuatu yang ditemukannya dalam penggambaran di dunia maya. Dengan adanya perkembangan multimedia pembelajaran, bukan berarti interaksi tatap muka serta merta ditinggalkan begitu saja. Betapapun majunya pendidikan di suatu masyarakat, interaksi tatap muka secara langsung antara pendidik dengan peserta didik tetap perlu dilakukan, karena interaksi dalam pembelajaran tak ubahnya interaksi humanis antara manusia yang melibatkan berbagai nilai karakter atau values. Media apapun tidak dapat menggantikan peran manusiawi tersebut, melainkan hanya sebagai instrumen penggayaan saja. Selain mengajak pembaca untuk melakukan refleksi kritis akan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda di era digital, tulisan ini menyajikan diskusi tentang berbagai tantangan serta model pendidikan karakter alternatif bagi generasi muda di era global yang sesuai dan dapat ditawarkan. Baik, saya akan memberikan contoh perubahan sosial waktu saya masih SD dan sekarang di zaman ini itu seperti apa ya. Yang pertama itu waktu saya SD, saya masih berjalan kaki dengan teman-teman yang lain. Saya jalan kaki biasanya sampai ke sekolah itu 10 menit ya, itu masih jalan kaki. Nah, zaman sekarang itu karena teknologi semakin maju, perubahan sosialnya dalam waktu saya SD sekarang itu, zaman sekarang anak SD itu bisa naik motor, ngebut-ngebutan di jalan, dan mereka bisa sampai ke sekolah dengan waktu yang awalnya dari 10 menit jadi 2 menit gitu. Contoh perubahan sosial waktu saya SMP dengan anak zaman sekarang. Waktu saya SMP dulu, waktu saya menjelaskan atau presentasi di depan teman-teman, saya masih menggunakan papan tulis dengan kapur yang biasa ada debu kayak gitu. Nah, begitupun dengan gurunya. Namun zaman sekarang dengan semakinnya canggih teknologi, adanya
kemudahan bagi siswa dan guru untuk menjelaskan dengan menggunakan proyektor seperti itu. Jadi contoh perubahan sosial di waktu saya SMA. Dulu waktu saya SMA, saya menggunakan ujian tulis, masih ujian tulis sampai tahun 2019 waktu saya di kampung, saya masih melakukan ujian nasional itu berbasis tulisan. Namun sekarang semakin canggihnya teknologi, anak-anak SMA itu menggunakan komputer, ujian nasional berbasis komputer. Itu yang membedakan semakin canggihnya semakin naiknya semakin canggihnya teknologi yang diciptakan. Dengan sampai sekarang ini, saya sebagai status mahasiswa menganggap dari tahun ke tahun dengan teknologi semakin canggih, pembelajaran dilakukan dengan mudah dengan menggunakan media daring, yaitu menggunakan HP, laptop, dan komputer, sehingga mempermudah mahasiswa dan dosen melakukan pembelajaran. Ini akan bertambah ilmu kepada kita, wawasan bagaimana menggunakan media sosial yang baik, bagaimana menggunakan media sosial jika kita ingin mengetahui pembelajaran dari luar, seperti itu. Poin selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial tersebut. Yang pertama, the disciplinary mind. Penguasaan aliran pemikiran utama termasuk sains, matematika, dan sejarah, dan setidaknya satu keahlian profesional atau penguasaan terhadap disiplin keilmuan yang menjadi fokus kajian. Yang kedua, the synthesizing mind. Kemampuan untuk mengintegrasikan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu atau bidang menjadi satu kesatuan yang kongren, atau untuk mengkomunikasikan integrasi tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, the creating mind. Kapasitas untuk mengungkap dan mengklarifikasikan masalah, pertanyaan, dan fenomena baru. Yang keempat, the respectful mind. Kesadaran dan penghargaan atas perbedaan di antara manusia dari kelompok manusia. Yang kelima, the ethical mind. Pemenuhan tanggung jawab sebagai pekerja dan sebagai warga negara. Selanjutnya, peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial. Baik, saya akan menjelaskan fungsi pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial di era digital. Harus diubah dari reaktif menuju proaktif, bahkan antisipatif. Adapun penjelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaktif, yaitu tindakan yang terjadi setelah adanya aksi. Yang kedua, proaktif, yaitu memperkirakan perkembangan ke depan atas situasi dan kondisi serta permasalahan yang ada. Yang ketiga, antisipatif, yaitu mengondisikan situasi, kondisi, dan faktor menjadi lebih ideal. Model alternatif pendidikan karakter di era digital perlu diretas. Pendidikan karakter di era digital perlu dikembangkan lebih efektif melalui modifikasi multi pendekatan, multi metode, strategi, dan multimedia sebagai berikut. Yang pertama, modeling atau keteladanan. Yang kedua, habitating, pembiasaan. Yang ketiga, live in and expressing, pengalaman. Yang keempat, problem solving, hadap masalah dan pemecahannya. Yang kelima, values clarification, klarifikasi nilai. Keenam, relative thinking, pemikiran relatif. Yang ketujuh, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedelapan, creative thinking, berpikir kreatif. Yang kesembilan, interaksi, dialog, dan keterbukaan antar generasi. Yang kesepuluh, anticipating, melalui tindakan prevensi. Yang ke-11, empowering, anticipating, dan emancipatoris, atau ada keterlibatan generasi muda sebagai subjek dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat. Berbagai alternatif metode dapat dimodifikasi selalu sesuai dengan kebutuhan di era digital ini. Lebih tepat jika orang tua memposisikan generasi muda sebagai partner dialog, bukan subordinat, sebagai subjek bukan objek, yang proaktif bukan pasif, sehingga generasi muda memiliki peran partisipatif dan emansipatoris atau ada keterlibatan sebagai subjek. Namun demikian, orang tua juga perlu senantiasa mengupdate dan
akselerasi diri dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan teknis yang terkait dengan teknologi informasi di era digital. Jangan sampai orang tua justru gagap teknologi dan ketinggalan informasi sehingga mereka justru kehilangan power atau wibawa dalam berinteraksi dengan generasi muda. Merupakan prediksi yang memilukan jika orang tua hanya akan menjadi pendatang, bahkan orang asing dalam kehidupan dunia digital anak-anak mereka atau generasi muda. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya.